Hai Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami Destia Channel. Kita mau membahas tentang beberapa macam makanan atau minuman yang bisa dijadikan untuk imun booster nih, atau peningkat sistem imun kita biar nggak gampang sakit gitu ya. Iya, apalagi kan cuacanya kayak gini ya Kak, di tengah-tengah pandemi juga. Ya betul. Nah contohnya nih ada beberapa yang biasanya kita konsumsi nih biar imunnya kuat. Nah, salah satunya ada madu. Ya, terus ada juga vitamin C. Terus yang baru-baru ini ya Kak, ada minuman minyak kayu putih. Itu bener apa enggak ya Kak? Iya, penangkal virus corona. Katanya tuh dengan meminum produk minyak kayu putih yang biasanya dioleskan ke tubuh gitu ya, biar hangat. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu-satu nih. Yang pertama itu ada madu. Nah, madu sendiri itu merupakan jenis karbohidrat juga tuh, yang tentunya kan tinggi glukosanya dan fruktosanya. Jadi memang kalori madu itu juga termasuknya dalam kategori yang tinggi gitu. Oleh karena itu untuk yang penderita diabetes, obesitas memang harus diperhatikan dalam takaran konsumsinya biar tidak berlebihan. Berbahaya juga ya Kak kalau misalkan berlebihan. Ya, karena kalau misalnya konsumsinya berlebihan madu dalam sehari khususnya itu nantinya untuk yang penderita diabetes itu akan menaikkan gula darahnya. Terus untuk yang obesitas ya itu juga kalau misalkan kalorinya dalam sehari itu berlebihan akan disimpan dalam tubuh dan dijadikan sebagai cadangan lemak. Jadi lemaknya tuh menumpuk, bertambah seperti itu ya Kak. Ya, nah, tapi selain dia mengandung glukosa dan fruktosa, itu juga madu itu mengandung beberapa zat yang lain. Contohnya itu ada vitamin C-nya, terus vitamin B, terus ada juga antioksidan, penangkal radikal bebas ya itu Kak. Ya, dan antioksidan dalam madu ini tergolong dalam flavonoid. Nah, flavonoid itu benar tadi namanya tuh antiinflamasi gitu. Jadi bisa untuk menangkal berbagai macam virus gitu. Nah, itu tadi beberapa kandungan dari madu. Ada juga biasanya madu itu tergantung juga tapi jenis madunya. Nah iya itu Kak.
Ya biasanya kalau dalam produk kemasan itu juga ditambahin berbagai macam zat tambahan seperti yang biasa kamu minum kan, madu dengan tambahan habatus sauda. Nah itu juga semakin banyak nilai gizi dari madu itu sendiri. Makanya ada penelitian tuh dengan madu dan habatus sauda itu bisa menyembuhkan pasien corona. Iya Kak. Terus Kak, kira-kira kita dalam mengonsumsinya lebih baik berapa sendok ya Kak? Nah untuk takarannya sendiri itu disesuaikan sama sebetulnya kebutuhan kalori kita. Berarti masing-masing ya Kak? Tadi manfaat dari madu itu bisa meningkatkan imunitas tubuh dan menangkal radikal bebas ya Kak? Iya, nah selain itu ternyata madu itu juga bisa untuk menyembuhkan batuk. Iya, bisa meredakan gitu ya Kak? Ya, juga bisa untuk kesehatan lambung kita. Gimana itu Kak caranya? Nah, karena ternyata madu itu juga mengandung prebiotik yang baik untuk kesehatan usus kita. Terus Kak, ada nggak sih dampak negatif dari mengonsumsi madu itu? Dampak negatifnya sendiri itu karena dia mengandung kalori yang tinggi, makanya itu harus diperhatikan jumlahnya. Iya ya Kak. Terutama tadi yang menderita diabetes dan obesitas. Bisa buat pressure pointnya ya Kak? Ya, karena dalam 1 sendok teh madu itu mengandung 22 kalori. Itu dalam madu yang madu murni, pure madu gitu ya Kak? Belum ada tambahan gula-gula gitu ya? Ya betul, makanya harus kontrol. Semua itu kan gak boleh berlebihan ya, makanya harus tahu apa yang kita makan gitu, yang masuk sama dengan yang keluar ya Kak. Ya, gizi seimbang. Oh ya Kak, terus kalau misalkan untuk bayi gitu diperbolehkan nggak Kak untuk mengonsumsi madu? Untuk bayi sendiri, terutama di bawah 1 tahun nih, harus diperhatikan untuk mengonsumsi madunya gitu, karena madu itu juga mengandung spora bakteri yang nantinya kalau misalkan dikonsumsi oleh bayi itu bisa menyebabkan botulisme pada bayi. Kak, botulisme pada bayi itu apa sih Kak? Jadi botulisme pada bayi itu ketika bayi itu menelan bakteri dan nanti di tubuhnya dia itu menghasilkan racun. Gitu. Membahayakan ya Kak? Iya, makanya untuk bayi itu jangan dikasih madu dulu lebih baiknya. Nah, kalau misalkan untuk vitamin C sendiri ya Kak, itu lebih baik dari sayur atau buah atau dari suplemen vitamin C gitu Kak, kayak 1000 mili gitu, lebih baik yang mana ya? Nah, kita pertama-tama bahas untuk kebutuhan vitamin C terlebih dahulu. Nah, untuk kebutuhan vitamin C itu kan tiap umur dan setiap jenis kelamin tuh berbeda. Nah, untuk pertama-tama kita itu harus lihat dulu nih kebutuhan untuk vitamin C sendiri itu berapa. Nah, contohnya aja kita usia 20-an. Ya, 20-an itu perempuan itu sekitar 75 mg. Biasanya untuk memenuhi 75 mg itu bisa didapatkan dengan buah dan sayur saja, tanpa harus mengonsumsi vitamin C yang suplemen. Berarti sudah cukup gitu ya Kak? Nah, buah dan sayurnya tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada buah jambu biji. Nah, jambu biji ini juga ternyata tinggi nih kandungan vitamin C-nya. Berapa Kak? Satu buah jambu biji ini sekitar 126 mg vitamin C. Jadi udah sangat cukup untuk mencukupi kebutuhan harian vitamin C. Selain itu ada buah kiwi. Nah, satu buah kiwi sedang itu sekitar 71 mg. Cukup tinggi ya Kak? Ya.
Terus yang selanjutnya nih ada buah lemon. Nah, buah lemon sendiri ini bisa mengandung vitamin C sebesar 83 mg. Ini termasuk dengan kulitnya ya. Bisa dibuat kayak infused water ya itu Kak? Ya, bisa juga. Tapi yang punya mah juga harus hati-hati nih untuk mengonsumsi lemon karena memang sifatnya atau rasanya asam gitu yang bisa berbahaya untuk lambung. Kalau aku pernah dengar itu dikonsumsinya setelah makan ya Kak, jangan sebelum makan. Ya betul, karena lemon itu kan bisa mengiritasi dinding lambung. Jadi untuk lebih amannya itu memang dikonsumsi setelah makan. Terus ada juga nih buah pepaya. Nah, biasanya satu cangkir buah pepaya atau sebesar 145 gram itu mengandung vitamin C sebesar 87 mg. Jadi udah lumayan kan bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita. Iya, juga kan udah didapat ya Kak buah pepaya. Iya, lebih murah juga. Iya, ramah di kantong. Ada juga buah stroberi. Nah, satu cangkirnya buah stroberi atau sekitar 152 gram stroberi itu mengandung 89 mg vitamin C. Dan ada lagi buah jeruk. Itu udah biasa ya kita dengar ya Kak. Ya, nah buah jeruk sendiri ini kalau dalam ukuran sedangnya itu bisa mengandung 70 mg vitamin C. Nah, ada juga cabai nih yang suka pedas itu ternyata juga mengandung vitamin C. Nah, untuk cabai sendiri kan ada cabai hijau, cabai merah kan. Nah, cabai hijau sendiri yang ukurannya besar ya, itu bisa mengandung vitamin C sebesar 109 mg. Wow, banyak juga ya Kak yang suka pedes-pedes nih, berarti sudah mengonsumsi vitamin C ya secara tidak langsung seperti itu. Iya, dan mengalahkan satu buah jeruk tadi yang sedang. Kan tadi yang jeruk 70 mg. Nah, yang cabai hijau besar itu sampai 109 mg. Wow. Nah, kalau yang cabai merah itu bisa mengandung vitamin C sebesar 65 mg. Wow. Banyak juga ya Kak, tapi huhah ya Kak. Iya, pedas. Karena si cabai ini tuh juga mengandung capsaicin atau zat yang bisa mengurangi rasa sakit atau rasa radangan gitu. Tapi ya jangan terlalu banyak, nanti bakalnya Sakit perut ya Kak. Tapi secukupnya aja ya Kak. Iya. Terus kalau dari sayuran tuh bisa dari sayur sawi. Nah, satu cangkir sawi mentah itu bisa kandungan vitamin C-nya 195 mg. Tapi kan vitamin C ini kan tidak kuat oleh panas. Dan dia juga mudah larut dengan air. Jadi kalau misalnya direbus gitu bakal berkurang vitamin C-nya. Iya, jadi harus diperhatikan ya Kak kalau misalkan merebus sayuran. Terus ada juga sayur brokoli. Nah, setengah cangkirnya sayur brokoli ini bisa mengandung vitamin C sebesar 51 mg. Tapi mungkin kelemahannya di harga ya Kak. Harganya lumayan. Ya, kalau untuk brokoli. Dan yang dibutuhkannya juga sedikit gitu kan. Iya, batangnya gede ya Kak. Iya. Nah, itu tadi tuh sumber alami dari vitamin C gitu. Nah, terus masih perlu nggak sih untuk konsumsi suplemen vitamin C? Nah, kalau berdasarkan tadi dari kebutuhan vitamin C dalam tubuh itu kan hanya beberapa. Nah, kalau misalkan dia berlebihan dalam tubuh juga nantinya kan dikeluarkan lewat urin. Nah, jadi percuma kalau misalnya kebutuhan kita cuma 75 mg, tapi kita konsumsinya misalkan 1000 mg. Nah, yang sisanya itu malah dikeluarkan lewat urin. Nggak digunain gitu ya Kak? Iya, dan juga
kadar vitamin C antara suplemen dengan buah dan sayur itu berbeda. Kalau misalkan suplemen itu lebih cepat turun kadarnya setelah kita konsumsi, tapi untuk sayur dan buah itu lebih lama di dalam tubuhnya. Berarti lebih baik ke sayur dan buah ya Kak jika dibandingkan dengan suplemen. Ya. Nah, malahan kalau misalnya vitamin C itu berlebihan dalam tubuh, nantinya akan membahayakan tubuh. Yang pertama, bisa malah mengiritasi lambung, karena kan sifatnya asam. Dan kalau misalnya terkena dinding lambung itu secara terus-menerus dan berlebihan itu bisa mengiritasi dinding lambungnya, jadi bisa perih perutnya, bisa sakit. Intinya lambungnya luka kayak gitu ya Kak? Iya, bisa saja seperti itu. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan batu ginjal. Jadi vitamin C yang berlebihan itu bisa mengendap dalam ginjal dan nantinya akan terakumulasi membentuk batu ginjal. Nah, jadi itu dari vitamin C lebih baik dari sayur dan buah saja kalau masih bisa terpenuhi dari sayur dan buah. Nah, yang terakhir ini yang lagi hits gitu ya, yaitu tentang meminum Minyak kayu putih. ya, karena dikatakan bisa menyembuhkan wabah yang sekarang ini terjadi gitu ya. Nah, berdasarkan sumber yang sudah didapatkan, minyak kayu putih itu boleh dikonsumsi tapi tidak secara langsung. Itu yang harus Garisbawahi. Ya, harus dicampurkan dalam air putih atau minuman gitu, jangan secara langsung. Dan itu juga diperbolehkannya hanya beberapa tetes aja, jangan semua Disuntak gitu. ya semua dituang gitu terus diminum, itu malah bisa berbahaya bagi tubuh gitu. Nah, nantinya kalau malah berlebihan nanti bisa menyebabkan keracunan. Bisa sampai segitunya ya Kak? Iya, malah nanti jadi diare, pusing, mual gitu. Nah, makanya harus diberikan ke minuman dan hanya boleh beberapa tetes saja. Nah, jadi gitu, jangan gampang menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Bisa jadi hoax gitu ya Kak? Iya, dan tentunya untuk menangkal virus corona harus dengan 3M dan menjaga protokol kesehatan. Iya, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, Subscribe. dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.